Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasikan tugas saya yang berjudul Meaning and Identification Weather Island Using Remote Sensing Data. Latar belakang. Pulau Wetter merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki potensi geologi, termasuk sumber daya mineral dan energi tambang. Kegiatan pertambangan di pulau ini berkembang sejak ditemukan emas dan tembaga, namun identifikasi lahan tambang di wilayah ini cukup sulit dilakukan karena biaya dan cakupan wilayah yang luas. Oleh karena itu, digunakan data penginderaan jauh (remote sensing) untuk mempermudah proses identifikasi ini. Rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi lahan tambang di Pulau Wetter secara efektif menggunakan data penginderaan jauh. Tujuan: mengidentifikasi lahan tambang aktif dan non-tambang di Pulau Wetter. Menyediakan data untuk pengelolaan ruang wilayah maritim. Pengembangan metode yang dapat diterapkan di wilayah tambang lain di Indonesia. Studi pustaka, data penginderaan jauh seperti citra satelit, Landsat, dan World View dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan vegetasi dan aktivitas tambang. Teknik penginderaan jauh memungkinkan deteksi vegetasi melalui indeks vegetasi seperti NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, yang menggambarkan tingkat kehijauan. Selain itu, digunakan metode Vegetation Index Differentiating VINDN untuk membedakan area yang mengalami perubahan vegetasi akibat kegiatan tambang. Data dan metode penelitian. Data Landsat 2 1975, Landsat 5 1990, 2000, 2005, Worldview 2015. Metode koreksi geometrik dan radiometrik citra. Perhitungan NDVI. Selisih indeks vegetasi antara dua waktu. Lokasi Pulau Wetter, Maluku Barat Daya. NDVI dan FIDN. NDVI mengukur tingkat kehijauan vegetasi dari citra satelit. FIDN adalah selisih NDVI antar waktu dan menggambarkan perubahan lahan. Misalnya, pembukaan lahan tambang. Nilai NDVI berkisaran antara -1 air atau awan hingga +1 vegetasi sangat hijau. Hasil penelitian. Perubahan signifikan lahan tambang terdeteksi antara 1975 ke 2005, 1990 ke 2005, 2000 ke 2005. Perubahan terbesar diperoleh batasan nilai threshold NDVI untuk membedakan lahan tambang dari non-tambang. Median filtering digunakan untuk mengurangi noise pada citra.
pembahasan. Analisis VIDN berhasil mengidentifikasi lahan tambang di Pulau Weter. Perubahan vegetasi yang signifikan sesuai dengan aktivitas tambang yang tercatat di lapangan. Hasil ini menunjukkan metode NDVI dan VIDN dapat digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan akibat pertambangan secara otomatis di wilayah lain di Indonesia. FGI, akurasi. Dilakukan validasi lapangan di 3 lokasi berbeda. Toleransi kesalahan 90%. Semua titik uji benar teridentifikasi sebagai lahan tambang, meskipun batas pastinya belum diverifikasi secara detail. Kesimpulan, data Landsat dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan tambang. Metode NDVI dan VIDN terbukti efektif untuk deteksi perubahan lahan tambang. Metode ini dapat diaplikasikan untuk pemantauan wilayah tambang di seluruh Indonesia. Saran: disarankan pemanfaatan metode ini untuk monitoring tambang secara berkala. Perlu uji akurasi lebih lanjut untuk penentuan batas lahan tambang yang lebih detail. Dapat dikembangkan menjadi sistem pemantauan otomatis berbasis citra satelit. Baik, mungkin itu saja para materi dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.